Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurhoria dengan NIM 5301020002 akan memaparkan materi Islam dan Kebudayaan Papua. Sebuah manuskrip tulisan tangan berbahasa Tidore yang ditemukan di Manokwari menceritakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1712, Sultan Tidore bernama Danu Syahid Muhammad Pating dan adiknya bernama Danu Muhammad Hasan, didampingi oleh Talawa Marwa atau Wazir Kesultanan, telah mendarat di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua. Secara etnografi, ada dua daerah di tanah Papua yang karena letaknya geografis dan strategis maka memiliki kekuatan relasi etnik dan kebudayaan dengan daerah Maluku. Dalam hal ini, Fak-Fak memiliki kekuatan dengan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Oleh karena itu, dalam membahas sejarah masuknya Islam di tanah Papua, kedua alur komunikasi dan relasi ini perlu ditelusuri. Hal ini perlu dilakukan mengingat warga masyarakat baik di Jazirah Bomberai maupun Kepulauan Raja Ampat, keduanya telah menjadi ajang perebutan pengaruh kekuasaan antara dua kesultanan atau kerajaan besar di Maluku Utara, yaitu Kesultanan Tidore dan Ternate. Dari catatan sejarah, kedatangan agama Islam dan penyebarannya di tanah Papua dilakukan secara damai oleh para mufasir dan pedagang. Bahkan ada yang menetap di berbagai pemukiman penduduk dan membawa cara perkawinan dengan gadis-gadis tempat. Wilayah-wilayah sentuhan syiar Islam pada waktu itu adalah Jazirah Onin, Kepulauan Raja Ampat dan Babul, Geser atau Seram bagian timur dan Banda merupakan basis penyebaran agama Islam karena di sini pertama kalinya memperkenalkan agama Islam di Jazirah Onin, serta Kepulauan Raja Ampat di Jazirah Onin, serta Kepulauan Raja Ampat. Teni ini adalah Kabupaten Fak-Fak yang terletak memanjang dari barat ke timur di pantai selatan Papua dengan batas wilayahnya. Kita ketahui ada sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan. Dari catatan sejarah Jazirah Onin sebagai bagian dari kawasan Jazirah Bomberai merupakan satu-satunya wilayah di tanah Papua yang paling sering dikunjungi oleh pelaut atau pedagang asing maupun para mufasir dan pedagang muslim lokal. Perdagangan di Jazirah Onin secara karakteristik memiliki akar-akar kebudayaan yang sama dengan penduduk yang berada di kawasan Kaimana, Namatota, dan pesisir Teluk Berau, Teluk Bintuni, Seget, Misol, Seram bagian timur, Halmahera bagian selatan, dan pulau-pulau Lease. Bahkan seluruh wilayah dikaitkan bersama dalam satu kebudayaan Onin atau pengaruh Onin, sehingga para mufasir dan pedagang muslim merasa aman mengunjungi Jazirah Onin untuk berdagang dan melakukan penyebaran agama Islam. Secara etnografi ada dua daerah di tanah Papua karena letak geografis dan strategis memiliki kedekatan etnik dan kebudayaan dengan daerah Maluku. Dalam hal ini, Fak-Fak memiliki kedekatan dengan Maluku Utara. Oleh karena itu, dalam membahas sejarah masuknya Islam ke Fak-Fak, kedua alur ini hal yang perlu dilakukan mengingat warga masyarakat baik di Semenanjung, Onin, Fak-Fak maupun Raja Ampat Sorong, keduanya telah menjadi wilayah ajang perebutan pengaruh kekuasaan antara dua buah kesultanan atau kerajaan besar di Maluku Utara, Ternate dan Tidore. Nampaknya histografi Papua memperlihatkan bahwa yang terakhir inilah Kesultanan Tidore yang lebih besar dominasinya di pesisir pantai Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Onin Fak-Fak. Pola penyebaran Islam di tanah Papua khususnya di Semenanjung Onin Fak-Fak dilakukan dengan beberapa cara, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran perdagangan. Pada tahap awal ketika para pedagang dan penduduk belum memahami agama Islam, maka para pedagang ini memperkenalkan ajaran agama Islam kepada mereka dengan menetap di berbagai pemukiman masyarakat di sekitar daerah pesisir pantai Semenanjung Onin. Para pedagang selain berdagang juga mulai memperkenalkan agama Islam dengan jalan mengajar penduduk untuk melakukan sholat dan lain-lain pola beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, saluran perkawinan. Para pedagang pada umumnya menempuh jarak perkawinan agar lebih gampang atau lebih mudah memperoleh kemungkinan dan jalan masuk untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hal ini dilakukan bertahun-tahun lamanya, yakni sebelum adanya pemerintahan Belanda di Fak-Fak dan Manokwari. Para pedagang sudah datang terlebih dahulu ke daerah ini, terutama orang Seram yang punya pengaruh yang besar di daerah ini. Karena kebanyakan dari mereka kawin dengan kaum wanitanya dan juga banyak wanita Seram yang dikawinkan dengan pemuda-pemuda Kapaur. Pada saat itu, orang-orang Seram bertindak sebagai imam dan kawin dengan wanita-wanita Kapaur
Dengan demikian, mereka dijadikan pemimpin dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga, saluran pendidikan non-formal. Penyebaran Islam di Fak-Fak juga dilakukan melalui cara pendidikan non-formal. Dalam hal ini dilakukan melalui pusat-pusat pengajian yang berlokasi di masjid-masjid maupun di rumah-rumah para mubalik. Organisasi model sekolah dan pesantren belum banyak dikenal di Irian Jaya pada waktu itu. Pola pendidikan pesantren baru dikenal di Irian pada khususnya, yakni sejak tahun 1963 hingga saat ini. Yang keempat, saluran melalui politik. Yang dimaksudkan dengan penyebaran dakwah melalui politik ialah bahwa jasa atau upaya-upaya para raja dan kesembilan pertuanan dan keluarga-keluarganya, maka agama Islam pun turut disebarkan. Kondisi itulah yang terjadi di Inanwatan, Arandai, dan berbagai tempat lainnya di distrik Kokas, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Arduni, dan Teluk Etna. Misalnya di Inanwatan, misalnya agama Islam ada di sana berkat usaha dan pengaruh dari salah seorang yang bernama Imam Tipari Ageuli atau Onim dan Raja Komisi Sernaman Ageluli atau Onim. Keduanya berasal dari Pertunan Patipi dan Rumbati di Teluk Patipi. Dakwah di Inanwatan sudah berlangsung lama sebelum datang pemerintah Belanda dan Zending UZV pada awal abad ke-20. Pengaruh Islam pada masyarakat Papua nampak dari dikenalnya sistem kaligrafi, seni ukir kayu, dan musik Arababo atau gambus. Kaligrafi dituangkan pada nisan kubur para muslim untuk memberi informasi nama, garis keturunan, tanggal lahir, dan wafat seseorang. Selain itu, identitas diri juga ditemukan inskripsi Allah, Muhammad, dan syahadat. Tradisi kaligrafi telah melahirkan seniman yang sampai sekarang masih hidup pada beberapa orang seperti Bapak Husein Umbalak di kampung Fanfanlap dan Bapak Haji Abdul Ghani Bugis di kampung Lilinta. Nisan-nisan di Papua terbuat dari bahan kayu atau gufasa sehingga mudah diukir. Di situs Lilinta ditemukan nisan tertua tanpa angka tahun berinskripsi Muhammad. Menurut penduduk, makam tersebut adalah tokoh muslim keturunan Arab. Dari inskripsinya dapat diduga bahwa makam tersebut berasal dari masa awal pengenalan Islam dengan mengabadikan atau menggunakan Rasul sebagai identitas. Mungkin yang dimakamkan adalah salah satu menganjur Islam awal di Misol Raja Ampat. Makam-makam keluarga Raja Muslim di Kaimana ditemukan di Kompleks Makam Raja Serang. Sedangkan di Fak-Fak tersebar luas di beberapa lokasi seperti Pulau Namatota, Kompleks Makam Raja Fatagar. Seni ukir kayu nampak pada mimbar di Masjid Situs Lilinta Misol. Mimbar pada Masjid Lilinta dihiasi motif bunga matahari. Pada bagian tepi yang diberi hiasan meander, tiang-tiang mimbar juga diukir dengan membagi beberapa ruas yang dipisahkan dengan pelipis. Alat musik Arababo, musik ditemukan di kampung Fanfanlap, milik Kaidat Saltif 88 tahun. Alat musik Arababo mirip biola, dibunyikan untuk mengiris tarian salai untuk penjamuan tamu. Biasanya alat musik Arababo mengiringi lagu di Maluku Utara atau Halmahera. Di Fanfanlap, Arababo mendapat pengaruh dari Galela Tobelo, Maluku Utara. Tali senar Arababo dari bahan benang, getah kenari atau nyanyalito digunakan untuk menggosek alat musik Arababo. Pegangan dibuat dari bambu, kulit sontong atau cumi besar, dan kayu gupasa. Alat musik Arababo bisa dimainkan berpasangan dengan rebana dan tifang. Selain itu, di wilayah kerajaan Ati-Ati atau Fak-Fak ditemukan alat musik rebana yang masih disimpan pewarisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.